Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, selamat datang di channel Viv. Bersama gue Fajri di sini dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, tonton sampai habis karena gue bakal bikin kalian enjoy di sini. Karena gue bakal bawain cerita-cerita yang gak kalah menarik dari channel-channel lainnya. Seenggaknya ya cukup buat menemani kalian di hari Senin sama Kamis di jam 7 malam. So buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena itu beneran gratis dan gak bayar sama sekali. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue selanjutnya. Kita langsung aja ke videonya. Di masa pandemi seperti ini kita dibuat bete banget ya, karena kita dipaksa di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain dan nggak tahu harus ngapain juga kan. Ya kalau buat gue pribadi sih ini nggak masalah karena gue orangnya lebih suka di rumah dan malas buat kemana-mana. Ya ngapain harus keluar rumah kalau memang itu nggak penting-penting banget kan. Dan gue sih kalau di rumah aja biasanya pelariannya ke YouTube, game, ataupun film. Tapi lebih sering ke film sih kalau memang udah bingung mau ngapain dan nggak tahu juga harus ngapain kan. Tapi buat kalian yang biasa keluar rumah gitu nongkrong sama teman-teman, itu kan pasti ya bikin kalian bete kan ya. Apalagi di beberapa tempat sudah ada yang memperlakukan new normal, itu memakai masker, hand sanitizer dan lain-lain. Kalau gue sebenarnya risih kalau disuruh pakai masker kemana-mana gitu, terus lihat orang di mana-mana pakai masker, risih sebenarnya. Ya buat kalian yang masih keluar rumah kerja ataupun ngapain, walaupun di daerah tersebut sudah memperlakukan new normal, tapi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay safe buat kalian semua. Video ini gue bakal rekomendasiin buat kalian film-film yang pas banget nih buat menemani kalian di hari-hari seperti ini yang sambil males-malesan. Itu film tersadis yang sempat di-ban di beberapa negara. Kita langsung aja ke film pertama. Film pertama adalah Cannibal Holocaust. Film ini disutradarai langsung oleh Ruggero Deodato di tahun 1980-an. Film ini dirilis di negara Italia. Film ini adalah film horor pertama yang begitu perilisannya langsung di blacklist oleh BBFC, yaitu British Board Film Classification, yang artinya film ini tidak boleh ditayangkan di negara Inggris. Film ini bercerita tentang awak antropologi yang dipimpin oleh Harold Monroe yang menjelajah ke hutan Amazon untuk mencari kru film yang hilang. Dugaannya, kru film ini hilang saat memfilmkan kebiasaan-kebiasaan suku-suku kanibal yang ada di hutan tersebut. Dia juga menemukan beberapa mayat kru film yang mungkin saja dibantai oleh suku kanibal yang ada di sana. Namun saat ia melakukan pencarian dan menjelajahi hutan tersebut, ia tidak menemukan apa yang ia pikirkan, apa yang ia takutkan selama ini. Ia malah justru berhasil sampai dengan selamat di tempat tersebut dan menemukan beberapa gulungan-gulungan film yang tersisa. Saat ia kembali ke New York, ia terkejut dengan apa yang ia lihat di gulungan film tersebut. Ia melihat bahwa kru filmlah yang dengan santainya memperkosa dan membantai beberapa dari suku kanibal tersebut. Yang akhirnya suku kanibal ini membalas dendam dan membantai semua kru film yang mengacau di tempat mereka. Dan di film ini jelas dari plot twistnya bahwa film ini menjelaskan betapa kaburnya kemanusiaan yang tidak bisa dilihat dari segi modernisasi atau primitifnya manusia. Film ini disuguhkan adegan-adegan yang sangat brutal dan bahkan kekerasan terhadap hewan, kekerasan seksual juga ada di film ini. Ya, yang artinya buat kalian yang memiliki mental yang lemah, kalian harus berpikir dua kali untuk melihat film ini. Bahkan karena dianggap sangat mengerikan, film ini dianggap oleh masyarakat Italia sebagai snu film, yang artinya para pemain benar-benar mati sesuai alur cerita pada film tersebut. Bahkan begitu perilisannya di Italia dan ditayangkan di Milan, sang sutradara langsung diringkus oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan. Jaksa menduga bahwa setidaknya ada satu pembunuhan yang terjadi di dalam film tersebut. Namun saat di persidangan, sang sutradara sengaja untuk menghadirkan pemain-pemain film tersebut untuk memberikan kesaksian bahwa mereka menggunakan efek-efek dan metode-metode khusus untuk menciptakan adegan-adegan yang sangat realistis. Bahkan beberapa dari aktor di film ini saat diwawancari di TV nasional Italia, mereka menyatakan bahwa tidak ada satupun pemain ataupun kru yang tersiksa dan bahkan mati dalam film ini. Meskipun film ini dilarang di Inggris dan di 50 negara lainnya, film ini berhasil didistribusikan secara ilegal dan mendapatkan popularitas yang sangat banyak. Next, film yang kedua adalah I Spit on Your Grave.
yang disutradarai langsung oleh Meir Sarchi di tahun 1978 di negara Amerika. Dalam pembuatan film tersebut, sang sutradara bukan ingin mendapatkan popularitas atau mendapatkan uang dari film ini, melainkan murni karena ingin membalaskan dendam wanita korban pemerkosaan yang pernah ia tolong dulu. Jadi sang sutradara ini dulu waktu saat bersama kerabatnya, ia menemukan seorang wanita korban pemerkosaan yang mencoba merangkak keluar untuk menyelamatkan diri dalam kondisi yang telanjang, penuh luka, dan kondisi rahang yang patah. Mereka akhirnya menolongnya dan membawanya ke kantor polisi. Dan setelah di kantor polisi, bukannya mendapatkan pertolongan pertama, korban ini malah diberondong dengan banyak sekali pertanyaan dari sang polisi. Polisi di sana ternyata kayak gitu juga ya. Gue nggak tahu sih kalau di sini gimana kalau ada korban pemerkosaan atau korban kecelakaan atau yang lain-lainnya. Di sini ditolong dulu atau malah diberi pertanyaan kayak gitu dulu. Gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas polisi di sini baik-baik. Nah, lewat kejadian inilah yang membuat sang sutradara ingin membalaskan dendam korban wanita pemerkosaan tersebut lewat film. Nah, ini berawal dari Jennifer, yaitu yang diperankan oleh Camille Keaton, seorang penulis novel yang sedang menulis novel pertamanya di pinggir danau di dekat rumahnya. Ia berharap mendapatkan inspirasi dengan apa yang ia lakukan. Namun, bukannya mendapatkan inspirasi, ia malah mendapatkan malapetaka. Dilihat oleh 4 orang pria yang karena kecantikan dan keseksuasiannya, 4 orang ini malah bernafsu dan ingin memperkosa Jennifer. Jennifer diperkosa oleh 4 orang ini dengan keji, dengan tanpa rasa ampun, dan dengan sangat brutal. Dan 4 orang pemerkosa tersebut ingin membunuh Jennifer. Dari kejadian itulah yang membuat Jennifer terluka secara lahir dan batin, yang akhirnya Jennifer bertekad ingin membalaskan dendamnya. Adegan yang tersaji di dalam film ini disebut sangat brutal, sangat vulgar, karena adegan-adegan ini murni dari perasaan alami sang Jennifer yang ingin membalaskan dendam dan mencoba membunuh 4 orang pemerkosa tersebut. Karena film ini dianggap terlalu sadis, film ini langsung diberi rating X oleh negara Inggris dan Jerman. Banyak yang menganggap bahwa film ini adalah film yang merendahkan harkat dan martabat wanita, sehingga film ini menjadi kontroversi tersendiri di beberapa negara. Karena dari segi teknis, film ini bisa dibilang kacau, dan bahkan di pengambilan gambarnya pun bisa dibilang seadanya dan sangat membosankan. Maka Roger Ebert, sang jurnalis dan kritikus film asal Amerika, menganugerahi film ini sebagai film terburuk yang pernah ia tonton. Tapi setidaknya film ini adalah film based on true story yang dibuat karena rasa peduli dari sang sutradara terhadap wanita korban pemerkosaan, dan bukannya ingin mengeksploitasi adegan-adegan pemerkosaan hanya demi popularitas dan bahkan demi uang. Next, film yang ketiga adalah Evil Dead. Disutradarai langsung oleh Fede Alvarez di tahun 2013 di negara Amerika. Film ini adalah film remake dari film yang sudah ada di tahun 1980 yang digarap oleh Sam Raimi. Dan bisa dibilang film ini adalah film tipikal horor pertama, yaitu dengan setting di satu tempat terpencil dan dengan sekelompok pemuda yang memiliki sifat dan stereotipnya masing-masing. Film ini menceritakan sekelompok sahabat, yaitu Mia dan kakaknya yang bernama David, Eric, Olivia, dan kekasih David yaitu Natalie. Mereka melakukan reuni di sebuah pondok tua milik keluarga Mia dan David. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk membebaskan Mia dari jeratan narkoba. Ya, mungkin bisa dibilang tindakan ini adalah tindakan yang keras, tapi sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan namun selalu gagal. Yang mereka tidak ketahui adalah pondok tua ini sebelumnya pernah dipakai untuk melakukan ritual-ritual misterius untuk membasmi setan dan iblis dari neraka. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menemukan sebuah buku yang tersegel rapat di ruang bawah tanah, dan di ruangan tersebut banyak sekali bangkai-bangkai kucing dan bekas-bekas seperti bekas kebakaran. Karena mungkin penasaran, salah satu dari mereka yang bernama Eric membaca salah satu mantra yang ada di dalam buku tersebut. Jadi buku tersebut berisikan mantra-mantra dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Barulah setelah kejadian itu, peristiwa-peristiwa janggal mulai muncul di film ini. Awalnya hanya Mia yang merasakan kejadian janggal tersebut dan meminta teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. Karena tidak ada yang memberikan respon positif terhadap Mia,
dan teman-temannya hanya menganggap bahwa Mia hanya sedang berhalusinasi dari narkoba yang ia konsumsi. Karena mungkin Mia merasa lelah, diganggu, dan merasakan kejadian janggal di tempat tersebut, Mia akhirnya kabur menggunakan mobil. Namun naas, Mia malah mengalami kecelakaan dan jatuh ke rawa-rawa. Saat hendak menyelamatkan diri, Mia malah tersangkut di ranting-ranting pohon, yang mana itu adalah perbuatan dari iblis di tempat tersebut. Saat Mia mulai kelelahan dan tidak bisa lagi untuk menyelamatkan diri, sang iblis mulai merasuki tubuh Mia. Mia kembali ke pondok tersebut. Mulai dari situlah adegan-adegan mengerikan mulai diperlihatkan di film ini. Seperti salah satunya adalah Mia yang mandi dengan air yang sangat panas sehingga kulitnya melepuh, dan karena tubuh Mia sudah dikuasai oleh iblis tersebut, Mia bahkan mencoba membunuh semua teman-temannya termasuk kakaknya yang bernama David. Next, film yang keempat adalah Salo or the 120 Days of Sodom. Disutradarai langsung oleh Pier Paolo Pasolini di tahun 1975 di negara Italia. Film ini mengisahkan tentang 4 orang penguasa gila yang menculik 18 pemuda, diantaranya 9 orang laki-laki dan 9 orang lainnya perempuan. Mereka diculik dan dibawa ke kastil di dekat kota Salo. Namun sesampainya di sana, ternyata ada 4 orang lagi wanita paruh baya yang ada di sana, dan diketahui mereka adalah seorang pelacur. Tugas mereka adalah mendongengkan cerita-cerita berbumbu seksual yang pernah ia alami semasa ia hidup. Banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di dalam kastil tersebut, di mana jika ada seorang yang melanggar, maka konsekuensinya adalah kematian. Film ini dibagi menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama adalah Ante Inferno, yang kedua Circle of Manias, yang ketiga Circle of Shit, dan yang keempat adalah Circle of Blood. Tujuan dari 4 orang penguasa gila tersebut adalah mereka ingin membuktikan bahwa dengan uang, dengan harta dan kekuasaan, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dan bahkan melanggar hak asasi manusia. Adegan-adegan pada film ini membuat kalian setidaknya berpikir 2 kali dan bahkan lebih dari 2 kali untuk menonton film ini. Karena banyak sekali adegan-adegan yang kayak semacam buka-bukaan dan tanpa sensor sama sekali. Banyak adegan-adegan pembunuhan yang sangat sadis yang kalian tidak bisa tonton di film manapun. Ada adegan di mana para pemuda ini diperlakukan seperti hewan. Dan film ini adalah film terakhir dari sang sutradara, karena film ini dirilis di Festival Film Paris pada tanggal 23 November 1975, 3 minggu setelah kematian sang sutradara. Film ini awalnya ditolak penayangannya oleh lembaga sensor Italia, namun pada tanggal 23 Desember 1975, film ini diberikan izin penayangan, yang kemudian izin penayangan ini dicabut pada tahun 1976 di bulan Januari, dan film ini resmi dilarang di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Film yang kelima adalah The Human Centipede. Disutradarai langsung oleh Tom Sik di tahun 2009 di negara Belanda. Film ini adalah film trilogi yang dibuat oleh Tom Sik. Pada sequel pertama menceritakan tentang dokter Jerman yang bertugas untuk memisahkan tubuh bayi yang lahir secara kembar dan menyatu, atau yang biasa kita sebut kembar siam. Namun karena dia merasa boring, merasa bete, sang dokter ini memiliki obsesi untuk mulai melakukan apa yang ia lakukan, namun sebaliknya, yaitu menggabungkan. Di Indonesia paling kalau bete ya main TikTok ataupun joget dinding pak dinding. Di sana betenya membawa malapetaka, brengsek. Mulailah ia menjalankan ide gilanya tersebut dengan menggabungkan beberapa manusia dengan konsep seperti kelabang. Singkat cerita, ia menemukan pasiennya, yaitu 3 orang turis, 1 orang pria Jepang dan 2 orang wanita lagi lainnya. Kemudian 3 orang ini dibuat menjadi kelabang. Jadi ada yang di depan, terus di belakang, terus ada yang di belakangnya lagi, dan yang di bagian belakang ini mulutnya dijahit sama bagian belakangnya orang yang di depan ini. Ya, kalian bayangin sendiri. Ya, akhirnya 3 orang ini mati. Pria Jepang yang berada paling depan mati karena bunuh diri, dan 2 lainnya mati karena keracunan darah. Oke. Di sequel kedua ini penonton sempat meremehkan Tom Sik. Cuma gini aja filmnya. Akhirnya Tom Sik membuat film ini dan sangat mengerikan. Lu sih ngeremehin, goblok. Sequel yang kedua ini menceritakan tentang security yang memiliki obsesi aneh terhadap kelabang.
Sampai akhirnya security ini melihat dan menonton video eksperimen yang dilakukan oleh dokter Jerman pada sequel pertama. Lalu ia merasa mendapatkan inspirasi dari video tersebut, lalu menirunya dengan melibatkan 12 orang. Masuk akal film ini apa? Bahkan karena film ini dianggap sangat mengerikan, film ini dibuat visualisasinya secara hitam putih. Ya, mau gimana lagi? Kalau film ini tidak divisualisasikan secara hitam putih, film ini tidak akan mendapatkan izin tayang di negara manapun. Sequel yang ketiga ini bagian yang paling mengerikan, paling gila, dan paling gak masuk akal karena melibatkan banyak sekali korban untuk membuat manusia kelabang tersebut. Berlatar belakang di sebuah penjara di Amerika Serikat. Kepala penjara ini awalnya dibuat pusing oleh para tahanan-tahanan yang ada di sana karena mereka sering berbuat onar, sering berbuat kerusuhan, dan para tahanan ini juga memiliki track record yang sangat buruk. Sehingga apapun hukuman yang telah diberikan kepada mereka tidak memberikan efek jerah sama sekali. Lagi dan lagi si kepala penjara ini dibuat pusing karena sang gubernur setempat mengancam bahwa ia akan memecat si kepala penjara ini jika ia tidak berhasil membuat kondisi penjara menjadi yang akhirnya ide gila ini muncul dari bawahan si kepala penjara ini. Ia mengusulkan kepada kepala penjara untuk memperlakukan hukuman The Human Centipede, yaitu membuat konsep manusia seperti kelabang. Awalnya sang gubernur tidak setuju dengan hukuman ini karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Namun karena untuk menghemat biaya dan mengingat tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan karena semua yang mereka lakukan tidak berbuah hasil, akhirnya sang gubernur setuju untuk memperlakukan hukuman ini. Dan akhirnya hukuman ini pun diberlakukan dengan melibatkan 500 tahanan di penjara tersebut. Dan mereka dibuat seperti kelabang. Ini nggak masuk akal. Gubernur ini juga memiliki keinginan untuk memberlakukan hukuman Human Centipede ini di seluruh Amerika Serikat. Ya, itu adalah film-film yang gue rekomendasiin buat kalian untuk mengisi hari-hari kalian di saat pandemi seperti ini. Dari film tersebut, mana sih menurut kalian yang paling menarik untuk ditonton? Silahkan komen di bawah ini. Oke, sekian dulu video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next time and thank you.